Yo, halo Sobat Loen, balik lagi di channel yang selalu ngebahas game-game seru yang masih bisa dimainkan di PC kentang. Nah, di video kali ini kita bakal ngetes sebuah game action RPG yang mungkin masih cukup jarang diketahui banyak orang, yaitu Asterigos Curse of the Stars. Nah, mungkin sebagian dari kalian baru pertama kali dengar judul game ini. Padahal Asterigos termasuk game yang cukup menarik karena menggabungkan elemen action RPG dengan sentuhan Souls-like yang cukup terasa. Nah, game ini dirilis pada tahun 2022 lalu dan tersedia di berbagai platform, mulai dari PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, sampai Xbox Series X dan Series S. Jadi bisa dibilang ini termasuk game modern yang juga hadir di konsol generasi terbaru. Ya, jujur aja sebelum nyobain game ini gue sempat ragu, soalnya Asterigos kan game rilisan tahun 2022 tuh, bahkan tersedia juga untuk PlayStation 5. Jadi awalnya ada pikiran, wah kira-kira bakal jalan nggak ya di PC low end gitu. Apalagi PC gue pakai nggak punya GPU gaming yang kuat kan. Tapi setelah dicoba ternyata hasilnya cukup mengejutkan. Game ini masih bisa dimainkan dengan cukup nyaman, bahkan hanya mengandalkan Intel UHD bawaan dan kekuatan utama dari CPU Intel Core i3 generasi 12 yang gua pakai. Nah, untuk setting yang gua gunakan kali ini cukup sederhana. Gua main di resolusi 720 pixel, preset low, dan anti aliasing menggunakan TAA supaya gambarnya nggak terlalu pecah. Hasilnya lumayan enak. Saat eksplorasi dan bertarung, frame rate bisa berada di kisaran 30-50 fps tergantung area yang sedang dikunjungi, dan itu adalah hasil tanpa proses recording berjalan di background, jadi tanpa record ya. Nah, kalau ngomongin soal grafis, Asterigos punya gaya visual yang cukup menarik. Sekilas memang terlihat seperti game kartun 3D modern, tapi bukan kartun yang terlalu sederhana seperti game mobile. Tekstur lingkungan, desain kota, efek cahaya, dan detail dunianya dibuat cukup realistis. Jadi perpaduannya terasa unik. Karakternya memang bergaya stylish, tapi dunia yang ditampilkan tetap terlihat modern dan cukup enak dipandang. Menurut gue, salah satu daya tarik utama game ini ada di presentasi visualnya yang berwarna-warni, bikin mata nggak cepat bosan saat eksplorasi. Lalu kita masuk ke bagian kelebihan dari game ini. Yang pertama adalah animasinya cukup smooth. Gerakan karakter, serangan, dodge, sampai transisi antar animasi terasa cukup halus untuk ukuran game AA. Kemudian kelebihan lainnya, tampilannya memang terlihat imut dan penuh warna. Bahkan kalau cuma lihat screenshotannya, mungkin banyak yang mengira ini game santai atau game petualangan biasa. Tapi kenyataannya combat di game ini tuh ternyata cukup serius. Kita harus memperhatikan timing serangan, dodge, stamina, dan pola musuh. Jadi unsur Souls-like-nya itu tetap terasa. Tapi untungnya, meskipun termasuk Souls-like, tingkat kesulitannya masih jauh lebih bersahabat dibanding game Souls-like lain. Kalau dibandingkan game seperti Dark Souls, Sekiro, atau bahkan beberapa Souls-like modern lainnya, Asterigos terasa lebih ramah untuk pemain baru. Musuh-musuhnya ya masih cukup menantang, tapi nggak sampai bikin frustasi berlebihan. So, menurut gue game ini cocok buat kalian yang penasaran dengan genre Souls-like tapi belum terlalu nyaman dengan tingkat kesulitan yang ekstrim. Kemudian kalau bicara genre, Asterigos sendiri merupakan game action RPG yang dipadukan dengan elemen Souls-like dan eksplorasi dunia yang cukup luas. Kemudian kita akan menjelajahi berbagai area, melawan monster, membuka jalan baru, meningkatkan kemampuan karakter, serta mengumpulkan berbagai perlengkapan untuk memperkuat diri. Kemudian senjata juga cukup bervariasi, jadi kalian bisa pilih dengan gaya kalian masing-masing.
Kemudian untuk ceritanya sendiri, kita bermain sebagai seorang perempuan bernama Hilda. Hilda ini adalah seorang prajurit muda yang melakukan perjalanan ke kota misterius bernama Epes untuk mencari ayahnya yang hilang. Namun saat tiba di sana, ia menemukan berbagai rahasia besar, makhluk-makhluk berbahaya, kutukan kuno, dan konflik yang jauh lebih rumit dari yang ia bayangkan sebelumnya. Kemudian sering perjalanan berlangsung, Hilda akan mengungkap misteri kota tersebut sambil menghadapi berbagai tantangan dan musuh yang semakin kuat. Kemudian meskipun overall performanya cukup bagus buat PC low end, tetapi ada beberapa kekurangan yang setidaknya gua rasakan. Yang pertama, terkadang game ini tuh terasa lebih kaku, kemudian sulit dijelaskan secara detail, tapi ya beberapa momen dimana pergerakan atau transisi tertentu terasa kurang natural, nah, kayak macet gitu dibanding game AAA ya yang budgetnya jauh lebih besar. Kemudian ada juga sistem respawn musuh yang kadang ya agak mengganggu. Misalnya kita sudah mengalahkan beberapa musuh lalu berjalan cukup jauh dari area tersebut, kemudian saat kita kembali ke lokasi sebelumnya, musuh-musuh itu bisa muncul kembali. Buat sebagian pemain ya mungkin memang bagian ini dari desain Souls-like, tapi kadang terasa sedikit mengganggu saat sedang eksplorasi. Biasanya kan butuh istirahat dulu di tempat tertentu baru respawn lagi. Ini kan enggak gitu, jadi tanpa istirahat musuhnya juga respawn lagi. So kesimpulannya, buat kalian yang sedang mencari game modern dengan tampilan menarik, combat seru, dan yang paling penting masih cukup playable di PC low end, Asteria Ghost Curse of the Stars mungkin bisa jadi salah satu pilihan yang layak dicoba. Visualnya masih enak dilihat, gameplaynya cukup menantang, ceritanya menarik, dan performanya ternyata masih bersahabat untuk spek yang gak terlalu tinggi sekalipun. Oke sobat low end, mungkin itu saja yang bisa gue jelaskan. Kalau kalian suka video seperti ini, jangan lupa bantu like channel ini, kemudian komen barangkali, dan subscribe supaya channel ini bisa terus menghadirkan tes game-game menarik lainnya untuk PC kentang. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you.
dropped a weapon. By the north wind. Such a grand city wall. This must be Aphis. They must have found a way to get in somewhere around here.